Tapi mereka bingung siapa yang mau diutus. Karena zaman itu yang berkembang adalah ilmu sastra. Al-Quran itu turun tidak seperti mukjizat Al-Quran itu turun tidak seperti mukjizat sebelumnya. Ada yang jadi tongkat, tukang sihir, ada yang bisa mengobati orang yang luka, orang yang sakit seperti Nabi Isa dan seterusnya. Tapi Muhammad diberikan Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang diturunkan? Karena di kota Mekah berkembang ilmu sastra. Siapa yang paling bagus sastranya ditempelkan di dinding Ka'bah. Siapa yang paling bagus sastranya ditempelkan terus begitu. Maka mereka bingung gimana caranya, siapa yang harus diutus. Akhirnya mereka pun bermusyawarah di Darun Nadwah. Setelah bermusyawarah maka putuslah satu keputusan, yang diutus adalah Al-Walid ibni Mughirah, seorang yang pandai berbicara, hebat berpetah petiti, dan orang yang berpengaruh banyak pengikutnya. Pada pagi ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh besar yang hidup di kota Mekah Al-Mukarramah. Orang ini memiliki segalanya: kecerdasan, ilmu pengetahuan, kekayaan, dan pengaruh yang begitu besar. Andai saja masuk Islam, maka mungkinlah seluruh penduduk Mekah itu akan masuk Islam. Begitulah pengaruhnya. Kalaulah zaman itu sudah punya YouTube, viewernya banyak. Begitu hebatnya orang ini, Pak. Pandai berpetah petiti, hebat bahasanya. Bahkan kalau dia berbicara orang akan ikut. Sekali berabu Jahal saja ikut dengan dia. Kisah itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-11 sampai 27. Ayatnya pendek-pendek, makanya terhitung banyak. Sebelum kita masuk ke cerita, Al-Quran itu pada umumnya dibagi kepada 3 saja. Sepertiganya tentang tauhid, sepertiganya lagi tentang hukum, sepertiganya lagi tentang kisah cerita. Allah tahu manusia itu suka bercerita. Buktinya tengoklah, setiap kita kali duduk kita bercerita. Ini itu cerita kita. Dan Allah tahu kita ini suka bercerita, suka mendengarkan cerita, suka menceritakan orang. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, Al-Quran itu sepertiganya isinya cerita. Nah, cerita yang akan kita kisahkan pagi ini, kisah yang terjadi di masa dahulu, dan kisah ini banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Judul daripada kajian kita adalah sebab terhalangnya hidayah. Tadi kita katakan andailah orang ini masuk Islam, maka mungkin seluruh penduduk kota Mekah akan masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengambil keberkahan dari cerita ini kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-Mudaththir 11 sampai 27. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar in hadza illa wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Artinya, biarkanlah aku di sini adalah Allah. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku menciptakannya sendirian. Al-Quran itu Bapak Ibu, Allah hanya sebutkan cuplikan saja.
kata orang. Tak disebutkan siapa namanya, siapa tokohnya. Kalau kita tidak pelajari melalui pengajian ataupun baca tafsirnya, barangkali kita tak mengetahui siapa orang yang dimaksud. Padahal Al-Quran tak mungkin orang yang dimaksud itu orang tak jelas. Pasti ada tokohnya, sesuatu yang dijelaskan di sana. Maka orang ini bernama Al-Walid ibni Mughirah. Siapa namanya? Al-Walid ibni Mughirah. Dan aku jadikan bagiannya Al-Walid ibni Mughirah tadi harta benda yang banyak. Artinya ini orang kaya sekali. Nanti kita jelaskan seberapa kaya dia. Dan anak-anak yang selalu bersama dia. Anaknya sampai 16 orang. Karena di kota Mekah itu hebatnya seseorang dinilai pada dua. Hartanya banyak, keturunannya banyak. Karena kalau perang banyak pasukan, enak ngajaknya, bertinju kelompok-kelompok, kan begitu. Kota Mekah itu kan begitu Bapak Ibu. Sektor kelompok itu kuat sekali. Bahkan suku Aus dan Khazraj saja perang tak pernah habis sampai Nabi Muhammad ke kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu orang Mekah itu disulut sedikit saja mereka perang. Nah, ini Al-Walid punya harta, punya anak pula yang banyak. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan, punya pengaruh. Berarti dia seorang tokoh masyarakat dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia Al-Walid ingin sekali supaya aku menambahnya. Dia terus ingin menambah kekayaan anak dan pengaruhnya itu. Sekali-kali tidak akan aku tambah. Karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Dua kali Allah ulang kata yang sama. Kemudian dia memikirkan, merenung. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah terjemahan daripada ayat yang kita baca. Ada sebuah kaidah, siapa yang dicela di dalam Al-Qur'an maka selamanya tak akan dapat hidayah. Yang dicela. Kalau tidak dicela, walaupun jahat dia, ada kemungkinan dapat hidayah. Abu Sufyan contohnya, pada akhir hayatnya masuk Islam. Meskipun di zaman Abu Sufyan itu korban yang paling besar adalah Hamzah paman Nabi di perang Uhud. Tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam karena tak dicela. Tapi coba lihat paman Nabi Abu Lahab dicela, tabbat yada. Nah, coba tengok Abu Jahal dicela juga di Al-Quran. Termasuk ini orang. Dan banyak kisah yang dicela di Al-Quran itu mereka tidak mendapatkan hidayah. Begitulah mukjizat Al-Quran. Dan kita tidak bisa mengatakan yang sama. Orang masih hidup, kita katakan ini penghuni neraka. Itu tak bisa. Karena apa yang kita ucapkan itu bukanlah wahyu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Al-Walid ibni Mughirah ini? Dari sisi nasab, Al-Walid bernama Al-Walid bin Mughirah bin Abdillah bin Amr al-Makhzumi al-Quraisy. Suku Mahzum dari bangsa Quraisy. Kalau disebut bangsa Quraisy berarti bangsa yang paling hebat. Karena Quraisy itu terkenal. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir itu Quraisy. Artinya mereka ini orang-orang besar semua di kota Mekah.
Nah, saudara-saudara Al-Walid ini juga orang-orang hebat. Jadi tidak satu pun dari adik kakaknya itu kecuali hebat semua. Misalnya Hisham ibni Muwirah, pemimpin Bani Makhzum dalam perang Harbul Fijar. Harbul Fijar itu perang yang dulu pernah diikuti Nabi ketika usia muda. Dia menjadi pimpinan perangnya. Kalau ditunjuk menjadi pimpinan perang berarti bukan orang sembarangan. Saudaranya yang lain Al-Faqih ibni Mughirah, salah seorang paling dermawan dari bangsa Arab di masanya. Bahkan kalau ada orang yang datang ke kota Mekah, dia siapkan penginapan free, gratis. Siapapun yang datang ke kota Mekah disiapkan begini. Berarti ini orang sangat kaya sekali. Saudaranya yang lain bernama Abu Huzaifah ibni Mughirah, seorang yang menginisiasi peletakan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad yang semulanya di dinding Ka'bah, karena mereka perang, akhirnya roboh itu dinding Ka'bah, akhirnya Hajar Aswad itu terjatuh terlepas. Maka yang menginisiasi, siapa yang meletakkan itu adalah dia. Diambillah satu selendang, setiap orang itu pegang sudut-sudutnya, itu kepala kabilah. Kemudian kata dia, siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Supaya tak terjadi perang, tak ribut, karena mereka memuliakan Hajar Aswad. Maka saudaranya ini yang mengetengahkan keadaan saat itu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, namanya Abu Umayyah ibni Mughirah, seorang pemberi bekal para musafir. Siapapun yang singgah di kota Mekah akan diberi bekal. Ini juga menunjukkan kayanya saudara-saudara Al-Walid bin Mughirah. Termasuk Al-Walid sendiri. Al-Walid itu punya lembah unta. Jadi kekayaan dia mulai dari Mekah sampai ke Taif itu hampir punya dia saja. Mungkin kalau kita ni dari Pekanbaru sampai ke Medan punya Pak Marjan semua. Mungkin itulah contohnya itu. Saking banyaknya. Kaya sekali. Punya lembah unta, punya kebun kurma, punya kebun anggur, punya lembah domba. Andailah ada lembah andai, mungkin punya juga dia Pak. Ini menunjukkan kayanya seorang Al-Walid bin Mughirah. Dan di samping kaya, dia itu hebat berpatah petiti, bahasanya begitu indah. Nanti kita tengok nanti dalam satu ungkapan dia, indah sekali ungkapannya. Artinya dia hebat dari segi bahasa, pintar, kaya, berpengaruh. Bahkan anaknya setelah dia meninggal, anak itu menjadi orang hebat nanti. Karena biasanya bapak yang hebat itu akan melahirkan generasi yang hebat. Siapa nama anaknya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anak Al-Walid ini Bapak Ibu. Ya, Khalid bin Al-Walid Al-Mughirah Al-Amr Al-Makhzumi Al-Quraisy. Artinya ini kan orang hebat juga. Maka biasanya bapak yang hebat itu ada saja keturunannya yang hebat pula. Tapi enggak mesti semua, tapi ada saja. Nah, jadi di kota Mekah ini ketika Al-Walid itu dipercaya dan diagungkan, dimuliakan, di kota Mekah itu diutuslah seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka ajaran Muhammad ini ajaran yang mengajak kepada tauhid, meninggalkan sesembahan berhala. Tak boleh ini, tak boleh itu. Bahkan banyaklah suami lari daripada istrinya karena suaminya sudah Islam, istrinya belum. Sebaliknya juga begitu. Istrinya sudah Islam, suaminya belum. Anaknya sudah Islam, ayahnya belum. Akhirnya kota Mekah itu terjadi chaos, kekacauan. Kekacauan karena yang satu sudah beriman, yang satu lagi belum beriman. Yang satu sudah bertauhid, yang satu masih menyembah patung-patung. Bahkan Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah, Sumayyah tidak lagi taat kepada tuannya berkat ajaran Nabi tadi. Suatu ketika Sumayyah itu pernah ditanya, "Hai Sumayyah, apakah manusia itu sama?" Kata Sumayyah, "Iya wahai tuan." Kagetlah tuannya ini. Biasanya selama ini kalau ditanya manusia itu sama, tidak. Ada kalangan proletar, ada kalangan orang-orang hebat, ada kalangan budak, ada kadang orang kaya. Tak sama. Tapi setelah ajaran Islam itu masuk, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Nah,
Bukan hanya Sumayyah, Ibnu Mas'ud, bahkan Abu Bakar yang biasanya duduk di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam parlemen lah kita, tempat membuat undang-undang, memutuskan segala sesuatu. Biasanya Abu Bakar dan yang lain itu ikut bermusyawarah, ikut memutuskan suatu perkara. Tapi karena mereka sudah beriman, tentu tak mau lagi. Ini kemusyrikan, kemungkaran, ya ini kebaikan dan rahmat Allah. Sampailah suatu ketika Bapak Ibu, di sini ceritanya mulai. Sampailah suatu ketika berkumpullah mereka di parlemen Darun Nadwah di kota Mekah. Isi perkumpulannya, harus kita stop dakwah Muhammad ini. Kalau terus menerus begini, bisa hilang pengaruh kita, kata Abu Jahal dan pentolan Mekah lainnya. Tapi mereka bingung siapa yang mau diutus, karena zaman itu yang berkembang adalah ilmu sastra. Al-Quran itu turun tidak seperti mukjizat Al-Quran itu turun tidak seperti mukjizat sebelumnya. Ada yang jadi tongkat, tukang sihir, ada yang bisa mengobati orang yang luka, orang yang sakit seperti Nabi Isa dan seterusnya. Tapi Muhammad diberikan Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang diturunkan? Karena di kota Mekah berkembang ilmu sastra. Siapa yang paling bagus sastranya ditempelkan di dinding Ka'bah. Siapa yang paling bagus sastranya ditempelkan terus begitu. Maka mereka bingung gimana caranya, siapa yang harus diutus. Akhirnya mereka pun bermusyawarah di Darun Nadwah. Setelah bermusyawarah, maka putuslah satu keputusan. Yang diutus adalah Al-Walid ibni Mughirah, seorang yang pandai berbicara, hebat berpetatah petiti, dan orang yang berpengaruh banyak pengikutnya. Wahai Al-Walid, ya, kami serahkan urusan kami kepadamu. Tolong negosiasi dengan Muhammad. Apa yang harus saya nego? Tawarkan semuanya kepada dia. Apapun yang diinginkan tawarkan. Kita siap mendukung dari belakang. Tak peduli berapapun yang dia minta, akan kita siapkan. Baik, akhirnya Al-Walid pun setelah didaulat menjadi duta kafir Quraisy Mekah, berangkatlah Al-Walid sampai depan Muhammad. Wahai Muhammad, ya, ada apa Al-Walid? Kami penduduk kota Mekah sudah tahu ceritamu. Engkau menjelek-jelekkan Tuhan kami. Engkau membodoh-bodohkan agama kami. Ini banyak yang bercerai-berai, anak tak taat dengan ayah. Itu Ibnu Mas'ud seorang budak tak lagi hormat kepada kami. Bilal bin Rabah juga begitu. Apa maumu wahai Muhammad? Mulailah Al-Walid itu bernegosiasi Bapak Ibu. Karena untuk menundukkan orang semacam Muhammad itu tidak bisa dengan kekerasan, harus dengan ilmu pengetahuan pula sesuai kapasitasnya. Kata Al-Walid, in kunta turidu malan, andai engkau menginginkan harta wahai Muhammad, jama'na min amwalina, kami kumpulkan seluruh harta penduduk Mekah ini, kami serahkan kepadamu. Tapi tolong berhenti berdakwah. Berat itu Bapak Ibu. Kalau dimintalah ke pengurus Masjid Nurul Haq, Nurul Huda, Bapak pengurus Masjid Nurul Huda, mau nak berhenti buat kajian? Setiap orang kami kasih 2 miliar. Gimana Pak Ketua? Kita tutup masjid ni atau kita terima duitnya? Dua-duanya. Berat sekali. In kunta turidu malan, kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, ini kami kumpulkan harta penduduk kota Mekah, tak terhingga, tak berseri nanti duitnya. Satu tawaran. Tawaran kedua, in kunta turidu malikan, kalau engkau menjadi gubernur, itulah kira-kira Pak. Kalau mau jadi raja di negeri ini, malaknak, kami angkat engkau menjadi raja. Tapi please, tolong programmu jangan banyak betul agamanya. Buatlah program-program yang menjauhkan umat itu dari agama. Ini cobaan Pak Ahmad ini yang begini nih. Cobaan orang parlemen itu berat tuh Pak. Mau enggak program agama itu hilangkan? Saya pernah diskusi dengan seorang yang duduk di parlemen itu. Kami itu ditawarkan Ustaz, pelajaran agama itu kalau bisa dikurangi dan bahkan sampai dihapus. Dihapuskan Pak. Kalaulah tak ada kami ini, maka mungkin jebol. Ada yang bisa ini, yang bisa dibayar, ada yang tidak. Maka Muhammad ternyata juga begitu. Kalau mau kau Muhammad, kami angkat kau menjadi raja, kami angkat engkau menjadi orang yang hebat, tapi tolong jangan lagi berdakwah. Yang ketiga, in kunta turidu imra'atan,
kalau engkau menginginkan perempuan, zawajnaka bi ajmali fatati Quraisyin, kami akan nikahkan engkau dengan perempuan tercantik dari bangsa Quraisy. Kalau lah 3 aku pak ditawarkan kepada awak, ustaz pun kadang lewat juga tu. Jangan coba-coba lagi. Saya kuat imannya Ustaz, soalnya aman lah Ustaz. Karena belum dia pak. Pada dia buka kan yang merah-merah tu siram atau dia. Nengok itu kan. Terkadang kita ini, kenapa orang tu begitu ya? Tak tega saya tengoknya. Mungkin Bapak Ibu begitu kuat dorongannya. Terus ditawarkan oleh Al-Walid ibni Mughirah kepada Muhammad. Hari ini ada enggak yang menawarkan seperti itu kepada orang Islam? Banyak kayaknya Pak. Tapi kita enggak tahu aja. Karena kita di masjid aja mengaji kan. Artinya tawaran itu akan terus ada sepanjang masa. Tawarkan ini, tawarkan itu, tawarkan ini. Setelah selesai tawaran demi tawaran yang disampaikan Al-Walid, kata Muhammad, kafaita? Selesai engkau wahai Al-Walid? Ya, selesai. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Jadi jawabannya itu tidak macam-macam. Al-Quran saja. Dibacalah surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 14. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yaitu bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ini sindiran nih Pak. Sindiran untuk Al-Walid tadi, orang cerdas itu, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Sampai ayat ke-14, fa in a'radu, wahai Muhammad kata Allah, jika mereka berpaling, faqul anzartukum, maka katakanlah aku telah memberi peringatan kamu akan bencana sa'iqatan misla sa'iqatin adin wa samud, bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika Al-Walid mendengarkan ayat ini, menggigil dia Bapak Ibu. Kenapa menggigil? Biasa-biasa aja rasanya ayat itu. Tak ada yang menarik. Karena disebutkan kata Ad dan Samud. Kaum Ad dan kaum Samud itu diutus kepada bangsa Arab. Sehingga cerita tentang kehancuran kaum Ad itu sangat familiar sekali di telinga orang Arab. Bahkan itu diceritakan dari masa ke masa. Karena yang diutus kepada bangsa Arab itu sedikit saja. Kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Nabi Saleh dan seterusnya. Cuma 4. Selebihnya diutus kepada bangsa Arab. Maka ketika Al-Walid mendengarkan ayat ini, dia pun menggigil, dia pun ketakutan. Jangan-jangan nanti yang menyebabkan kehancuran kota Mekah itu akan terjadi seperti hancurnya kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu kuat sekali Bapak Ibu. Kaum Ad itu diceritakan oleh para ulama, kalaulah 5-7 orang saja yang menghancurkan satu kampung itu, selesai sama mereka. Orang yang besar-besar, tinggi-tinggi, seperti raksasa begitu. Jadi kalau dia menyerang satu kaum itu nggak perlu satu kompi pasukan. Yang sebegitu kuatnya itu hancur luluh di zaman itu. Maka disitulah mengapa Al-Walid ibni Mughirah menggigil ketika dibacakan ayat tersebut. Yang kedua, karena susunan kata-kata ayat Al-Quran itu begitu indah. Padahal dia tahu ahli syair, ahli bahasa, ahli sastra, dia tahu betapa indahnya susunan bahasa Arab itu. Akhirnya Al-Walid itu pun berpaling, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pulang menemui kawan-kawannya di parlemen Darun Nadwah tadi. Sesampai di sana, ditengoklah oleh Abu Jahal muka Al-Walid bermuka masam. Seharusnya kan tawaran-tawaran itu hasilnya positif, ceria, tapi ini tidak, bermuka masam. Lalu kemudian ditanya, "Hei Al-Walid, apa cerita?" Kata Al-Walid, "Wa madza aqul?" Wahai saudaraku, apa yang harus aku katakan? Wallahi, kata dia. Al-Walid itu bersumpah demi Allah Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy itu kalau bersumpah demi Allah, tengok di Al-Quran, mereka itu bersumpah demi Allah. Wallahi, kata Al-Walid,
ma fikum rajulun a'lamu bi asy'aril minni. Tak ada satu pun di antara kalian penduduk Mekah ini yang lebih hebat daripada saya dalam ilmu sastra. Enggak ada yang lebih hebat. Wala a'lamu bi rajazin wala bi qasidatin. Ilmu rajaz, ilmu tata bahasa, ilmu petatah petiti, ilmu gurindam, ilmu ini dan seterusnya. Dan ilmu qasidah, menyusun berbicara itu ujungnya sama. Wala bi as'aril jin. Dan kalau ada syair jin sekalipun, kata Al-Walid, saya pun tahu. Ini menunjukkan Al-Walid itu orang yang hebat. Wallahi, demi Allah, ma yusbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Semua yang pernah aku pelajari tak ada satu pun yang serupa dengan ucapan Muhammad itu. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Al-Walid itu kagum dengan Al-Quran. Hampir hidayah masuk Bapak Ibu. Kagum dengan Al-Quran. Lalu dilanjutkan lagi oleh Al-Walid. Wallahi, demi Allah, innala qawluhu alladhi halawah. Sungguh apa yang diucapkan Muhammad itu manis sekali. Kenapa disebut manis Bapak Ibu? Coba perhatikan Al-Quran. Kalau daru ujungnya, faqutla kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basar. Itu kan indah sekali. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Ini kan indah. Kata Al-Walid, sungguh Al-Quran itu sangat manis sekali. Wa inna alaihi latalawah. Sungguh orang yang membacanya merasakan kelezatan. Sampai hari ini kita tak pernah bosan baca Al-Quran Bapak Ibu. Ini menunjukkan Al-Quran itu sangat lezat sekali. Wa innahu lamusmirun a'la. Sungguh atasnya berbuah, mukdikun asfalah, akarnya kokoh menancap ke bumi. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Dan tidak ada yang tinggi kecuali dia. Dialah yang paling unggul. Wa innahu la yahtama ma tahtahu. Dan menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Ilmu-ilmu sastra itu lewat sama Al-Quran. Ketika Abu Jahal mendengarkan ini, maka Abu Jahal langsung menarik Al-Walid. Hasbuk, cukup. Jangan kau lanjutkan ini wahai Al-Walid. Kalau dengar oleh kaum kita dan dia terpengaruh, habis kita. Besok enggak milih kita lagi dia. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ditarik oleh Al-Walid keluar. Sekarang tenangkan dirimu. Jangan-jangan kau ni kena sihir sekarang ni. Tuduhan orang Mekah kan begitu. Kepada Muhammad pasti kena sihir. Padahal pasti kena sihir. Akhirnya begini saja wahai Al-Walid. Kaum kita ini biar saya yang urus. Engkau pulang saja dulu ke rumah. Disuruh Al-Walid ini pulang ke rumah Bapak Ibu. Setelah itu dia pun temui kaumnya. Wahai kaumku, kalian tenang saja. Al-Walid biar saya yang urus. Kenapa Abu Jahal berani mengucapkan kata-kata itu? Karena Abu Jahal dengan Al-Walid itu satu suku. Sama-sama Bani Makhzum. Sama-sama orang Quraisy. Jadi biasanya kalau sesama marga itu lebih enak Pak. Oh, itu bermasalah orang tua. Marganya apa? Harahap. Biar saya urus. Sama Harahap. Oh, kalau dia Matondang. Ada Pak Matondang begitu. Biasanya lebih enak begitu. Ini sama orang Melayu nih. Biarlah saya, kata Pak Ahmad yang ngurus dia tuh. Kami sama-sama orang Rohul Ustaz. Sama-sama bersuluk dulu. Lebih enak biasanya. Yang Melayu, orang Melayu yang urus. Orang Batak sama orang Batak. Maka itu lebih dekat biasanya. Maka itu sebabnya Abu Jahal tuh berani. Biar saya ngurus Al-Walid itu. Esok harinya Abu Jahal pun datang ke rumah Al-Walid. Disuruh duduk oleh Al-Walid. Duduklah wahai Abul Hakam. Panggilan Abu Jahal orang-orang jahiliyah. Bapak yang bijaksana. Wahai Abul Hakam, duduklah. Tak mau duduk. Silakan makan dan silakan minum. Tak mau makan, tak mau minum. Di situ heranlah Al-Walid ini. Hai Abul Hakam, kenapa kau tak mau duduk? Kenapa kau tak makan? Kau merajuk. Tak sesuai harapan kemarin. Ya Abul Walid, ketahuilah. Sesungguhnya kaummu saat ini sedang mengumpulkan harta untukmu. Kaget Al-Walid. Untuk apa? Untuk diberikan kepadamu. Oh, marah Al-Walid Bapak Ibu. Orang kaya di zaman itu kalau dibantu dia marah. Kalau zaman sekarang itu beda Pak. Kalau sekarang bolehlah kata dia. Kalau dulu orang kaya itu dibantu dia marah. Saya punya ini, buat apa mereka bantu saya? Kata Abu Jahal, begitulah sayangnya kaummu kepadamu wahai Al-Walid.
Negosiasi Al-Walid dengan negosiasi Abu Jahal dengan Al-Walid. Dirayulah Al-Walid, tolonglah ubah sikapmu itu. Payah wak besok. Kau nampaknya kata ubah sikap tu proyek nak turun. Tolonglah buatlah apa sesuatu yang dapat mengembirakan pemuka-pemuka besar ini. Karena ini banyak nih manusianya. Di bawah kita ni banyak sekali orang-orang yang loyal dengan kita. Lalu kemudian, bagaimana saya mau katakan wahai Abul Hakam? Memang begitu kenyataannya. Ucapan Muhammad itu betul enak didengar, lezat dibaca, dan tak pernah sama dengan syair-syair yang saya pelajari selama ini. Memang enggak sama sekali. Cobalah cari cara, cari akal gimana caranya. Berpikirlah. Baru turun ayat tadi Bapak Ibu. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Dia pun bingung. Bingunglah Al-Walid tadi. Maka di sini disebutkan saurhikuhu sa'uda. Kami buat dia mendaki, kami payahkan dia mendaki seperti pendakian yang sulit. Jadi diumpamakan oleh Al-Quran, Al-Walid seperti mendaki karena posisinya sulit. Ini kebenaran, ini kepentingan. Mana yang harus dikemukakan? Kebenaran atau kepentingan? Menurut hati dia, hati yang bersih, kebenaran. Tapi karena pengaruh kawan, akhirnya dia pun berpikir. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, kata Allah, bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermuka masam. Kemudian dia berpaling dari Al-Quran itu, lalu mengatakan Al-Quran itu adalah impor dari luar. Ketika Al-Walid mengucapkan itu di hadapan Abul Hakam, Abu Jahal tadi, akhirnya Abu Jahal pun lega. Kalau begitu, besok kita jumpa pers lagi di Darun Nadwah. Untung tak ada pula berita cakaplah Pak Ibu. Kalau ada tuh muncul tuh. Karena itu yang sering saya tengok muncul. Untung tak ada pula media-media saat itu. Medianya hanya dikumpulkan. Akhirnya Al-Walid pun datang menemui rakyat bangsa Mekah, bangsa Quraisy di kota Mekah. Setelah itu dia pun berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai pengikutku, wahai orang yang loyal kepadaku. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Sungguh apa yang diucapkan Muhammad itu tidak lain adalah sihir yang memberi pengaruh, yang mencerai-beraikan suami dari istri, anak dari ayah, kawan dari ini, tak ada hormat. Itu sihir. Sebagaimana dulu sihir yang terjadi di zaman Musa alaihissalam. In hadza illa qaulul bashar. Itu adalah ucapan manusia belaka karena itu diimpor dari luar. Dulu Muhammad itu belajar sihir dengan orang ini, belajar dari rahib ini dan seterusnya. Al-Walid akhirnya menolak kebenaran Al-Quran yang awalnya dia kagumi. Lalu Allah katakan, aku masukkan dia ke neraka Sakor. Tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Tidak membiarkan dan membakar kulit kepala. Akhirnya Al-Walid terhindar dari hidayah. Jadi kesimpulannya apa? Sebab Al-Walid itu tidak mendapatkan hidayah karena kawan. Itu kesimpulannya Bapak Ibu. Sebab hidayah, terhalangnya hidayah. Betapa banyak orang yang awalnya sudah baik, ke masjid, baca Quran, suka berbuat baik, tapi dipengaruhi oleh kawannya akhirnya tersesat. Pengaruh. Makanya kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Athaillah Sekandari, la tashab, jangan engkau berkawan, man la yanhaduka haluhu wala maqaluhu ala Allah, dengan orang yang ucapan dan perbuatannya tidak mendekatkan diri kepadamu. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Kawan itu luar biasa sekali pengaruhnya. Orang baik-baik bisa jadi tak baik. Apa hikmah dari kisah yang singkat dan padat ini? Yang pertama, sesungguhnya seorang Al-Walid ibn Mughirah memiliki hati yang bersih, mengagumi Al-Quran. Kalaulah tidak dibisikkan oleh Abu Jahal, maka dia akan masuk Islam. Itu yang pertama, hati yang bersih. Yang kedua, seseorang itu bisa buruk karena ada pembisiknya. Sebenarnya baik orang ini Pak. Semua orang ini baik nih Pak. Siapapun baik sebenarnya itu. Tapi ada yang membisikkan, macam-macam lah dibisikkannya. Akhirnya
pembisik itulah yang menjadi orang itu jahat. Fir'aun itu sebenarnya tidaklah tega membunuh bayi-bayi. Tapi siapa yang membisikkan? Para tukang sihirnya. Dia bermimpi, saya bermimpi bahwasanya ada api datang dari Baitul Maqdis membakar seluruh negeri Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, kata misalnya. Dia hanya berperasaan sedikit saja. Apa pendapatmu wahai tukang sihir? Oh, kalau begitu bunuh Bani Israel ni. Kan lain kesimpulannya. Pembisik itulah yang menyebabkan Fir'aun membunuh bangsa Bani Israel ketika itu. Ini yang kedua Bapak Ibu, bahwasanya pembisik itu sangat berbahaya sekali. Yang ketiga, hikmahnya adalah mestilah setiap orang itu mencari kawan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kawan itu penentu di jalan perjalanan hidup kita. Apakah itu kawan hidup? Kalau Bapak Ibu pasti dah lewatlah itu. Tapi bagi yang muda-muda, macam muda-muda ni, kawan hidup itu pengaruh sekali. Betapa banyak seorang suami itu awalnya baik, tapi karena tak dapat ini dan itu, dibisikkanlah, bang, itu tolonglah bang, dia dah punya ini dan itu, awak belum lagi. Abang lebih tinggi pada dia jabatannya. Kenapa dia? Akhirnya dibisikkan terus oleh istrinya, akhirnya terpengaruh juga sang suami itu. Betul tak, Pak? Mak sedikit jawabnya. Ini hikmah kata para ulama, pembisik tadi. Nah, yang keempat hikmahnya adalah bahwasanya biasanya orang itu kalau sulit sekali untuk ditaklukkan, ditundukkan, maka carilah orang terdekat dia untuk mempengaruhi dia. Bukan orang jauh biasanya, orang yang terdekat dengan kita, sehingga tak terkesan pengaruh-pengaruh yang diberikan itu datang memberi pengaruh yang buruk sekali. Allahu Akbar. Itulah Al-Quran Bapak Ibu. Di situ mukjizatnya. Ceritanya singkat, padat, tetapi hikmahnya sungguh luar biasa. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din, sesungguhnya orang-orang itu akan aduan. Sesungguhnya orang-orang itu kelak akan menyalahkan satu dengan yang lain, kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Bahwasanya pentinglah bagi kita untuk mencari kawan teman yang mendekatkan kita kepada Allah, agar kita terhindar dari perangkap-perangkap setan yang sudah dipasang di mana-mana. Maka mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dari kisah Al-Walid ibni Mughirah ini kita dapat ambil pelajaran dalam kehidupan kita, dan kita ceritakan kepada generasi-generasi kita, anak dan cucu kita. Kita mesti waspadai. Baik, masih ada waktu? Ya, sedikit lagi. Angkat dulu, Pak. Itu kawan tu. Saya punya cerita Bapak Ibu. Sebagai satu kesimpulan. Saya dulu di pesantren. Kawan saya ni alim sekali, Pak. Kami keluar 2006, saya 2007, 2008 tes ke Mesir, dia pun sekolah di Pekanbaru. Setelah beberapa tahun berpisah, saya pulang 2013. 2013 tu saya tengok sudah menyimpang perjalanan hidupnya. Saat itu dia mengkonsumsi narkoba. Sebenarnya dia tak mau, Pak. Karena dia orang baik, saya tahu betul baik, abangnya baik. Di masjid saja waktu di pesantren. Rupanya berawal dari kisah datang kawannya menawarkan, cobalah ini. Enggak mau saya kata. Sekali ditawarkan, 2 kali ditawarkan, akhirnya karena sering ditawarkan, dicobalah. Pertama sekali dicoba dikasih gratis, 2 kali gratis, 3 kali gratis, sampai 5 kali no free lunch kata kawannya. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terpaksa beli, Pak. Dia kecil tapi mahal harganya. Lalu kemudian dia ni seorang security. Uang gaji itu habislah untuk itu. Mana cukup uang security? Akhirnya minta duit ke mak dia. Tak duit ke maknya. Habis duit mak dia. Akhirnya dicuri duit maknya. Sampai tak ada lagi yang dijualnya. Akhirnya dia menggigil. Ternyata kata dia, orang yang dapat barang itu dan tidak mengkonsumsi lagi, dia akan menggigil kata dia. Akhirnya dia menggigil, ya dia terima saja keadaan seperti itu. Alhamdulillah sembuh.
Nah, kata mak dia, engkau jangan lagi berkawan dengan dia. Dia tu begini. Dia. Sekarang sudah jadi polisi dia katanya. Berpisahlah orang ini sekitar 1 tahun Bapak Ibu. Nomor HP dibuang, tak pernah dihubung lagi. Setelah sekian lama, datang lagi kawan ini. Menawarkan lagi tawaran yang sama. Awal tak mau, tapi pada akhirnya terpengaruh juga. Dapat lagi, mendapatkan hal yang sama lagi. Terpelosok ke lubang yang sama 2 kali. Sampai 2016 sebelum menikah, akhirnya baru dia bisa berlepas. Karena dibuat syarat oleh istrinya, pilih saya atau dia. Oh, memang begitu juga. Istri ini luar biasa nih. Makanya saya katakan seorang laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Sebenarnya hebat itu bukan bapak-bapak. Yang hebat itu ibu-ibu sebenarnya. Senang hati ibu-ibu kan? Memang begitu Bapak Ibu. Hebatnya laki-laki ini karena diurus oleh sang istri tadi. Nah, akhirnya kata istrinya, mau dia atau saya? Akhirnya terpaksalah dia memilih istri tadi. Di situ baru dia bisa lepas. Sampai hari ini kawan saya itu normal lagi hidupnya sama seperti kita. Artinya apa Bapak Ibu? Dari orang yang baik sekalipun, kalau dapat lingkungan yang tak baik, dapat kawan tak baik, akan terpengaruh. Itu pasti. Sedikit demi sedikit pasti akan terpengaruh. Maka inilah mungkin hikmah yang dapat kita ambil. Kita kawal anak-anak kita dengan siapa dia berteman. Penting sekali itu. Dan sampai nanti dia sudah jatuh, baru kita datang ke sana. Karena al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Artinya jangan sampai dia terjatuh. Kalau sudah terjatuh, panjang ceritanya. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Karena ini cerita, kita ambil hikmahnya saja, maka tak ada pertanyaan di pagi ini. Ada pertanyaan? Kan tak ada. Insya Allah. Jadi selama Ramadan itu kita bercerita saja. Cerita yang dalam Al-Quran untuk mengambil keberkahan Al-Quran bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.